saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dit Widya dari SMA Yasi Cisaat Kabupaten Sukabumi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini pada sehat-sehat ya, tapi terlihat masih banyak bangku yang kosong. Pada kemana temannya? Sakit? Oke, nggak apa-apa, nanti kita doakan teman kita yang sakit, semoga mereka cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Untuk pertemuan hari ini, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, tentunya di mata pelajaran kimia, yaitu mengenai penerapan self volta dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, boleh, silahkan. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, Ibu akan cek kehadiran seperti biasa. Untuk hari ini, Adia Muhammad Zaki ada? Oke. Aldo Burhanuddin? Oke. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu ingin tahu terlebih dahulu. Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai? Oke, good, betul. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penerapan self volta dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi self volta dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Contoh dari self volta dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Oke, boleh. Oke, betul. Batu baterai dan aki. Tepuk tangan buat Cindy. Lalu ada yang masih ingat mengenai jenis-jenis baterai? Karena baterai itu di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ada yang masih ingat jenis-jenis baterai? Oke, boleh. Ali. Iya, oke. Primer dan sekunder. Primer yang seperti apa? Ya, oke. Oke, tepuk tangan buat Ali. Betul ya, masih ingat ya berarti semua ya. Jenis batu baterai itu ada dua. Yang pertama adalah baterai primer dan yang kedua adalah sekunder. Untuk batu primer itu adalah yang sekali habis pakai. Untuk yang sekunder itu yang gimana? Ya, bisa dicas atau bisa diisi anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian juga bisa baca di depan ya. Melalui model pembelajaran project based anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita akan ada pretest seperti biasa menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan keluarkan dulu handphonenya. Semua bawa handphone? Oke, good. Keluarkan dulu handphonenya, lalu kalian bisa masuk ke link di bawah atau bisa scan barcode seperti biasa, boleh? Kita akan mulai kuisnya, pretestnya. Oke.
akan kerja secara individu. Oke, kita lihat. Congratulations Ali Ibrahim, Alia dan Chelsea. Tepuk tangan buat Ali Ibrahim, Alia dan Chelsea. Oke, nggak apa-apa yang belum ada di peringkat ketiga tadi. Nanti siapa tahu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini kalian bisa menyusul ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kalian membaca LKPD, sekarang boleh duduknya berdasarkan kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Ya. Gak apa-apa, kalau ada temannya yang tidak hadir atau lagi sakit gak apa-apa. Yang penting masih ada anggota kelompok yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan boleh. Mau duduk di atas semua atau mau lese juga boleh, gak apa-apa. Oke. Yang lainnya mau di atas? Oke, nggak apa-apa. Cari tempat yang nyaman buat kalian, ya. Ini LKPD-nya. LKPD-nya jangan dulu dikerjakan karena nanti ada tayangan terlebih dahulu yang kalian harus amatin dan ini berhubungan atau berkaitan dengan LKPD yang harus kalian kerjakan. Iya, betul. Kelompok yang belum mana? Ini ya. Udah belum? LKPD-nya sudah dapat semua? Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada 2 video yang harus kalian tonton. Silakan yang terhalang oleh kursi atau ke depan masih belum bisa terakses, cari tempat yang membuat kalian nyaman. Yang penting kalian bisa melihat tayangan di depan, ya. Penambangan dan produksi baterai secara masif. Memang jika dibandingkan dengan energi fosil yang sekali pakai, baterai memiliki siklus ribuan kali lebih lama dan masa pakai 5 hingga 8 tahun. Sumber pengisi baterai juga semakin beragam. Selain menggunakan listrik tenaga batu bara, sumber energi hijau seperti panel surya, tenaga angin, dan panas bumi juga semakin berkembang. Sayangnya, kita akan mengalami ledakan limbah baterai seiring perkembangan kendaraan listrik. Terlebih dahulu atau menyampaikan isi dari video tersebut? Oke, boleh. Dicoba. Berdasarkan tayangan video tersebut, semakin hari semakin menumpuk limbah baterai. Iya, betul. Jadi harus ada penanganan yang Oke, good. Tepuk tangan buat Redika. Betul ya? Karena memang tadi juga di video sudah dijelaskan bahwa memang ternyata semakin hari limbah batu baterai itu akan semakin menumpuk atau semakin banyak karena memang belum ada penanganan khusus terkait limbah dari batu baterai tersebut. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang udah Ibu bagikan tadi secara bekerja sama, ya. Ingat kerjasamanya itu Ibu akan nilai. Setiap kelompok itu pasti berbeda, ya. Oke, yuk silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Oke, anak-anak, setelah kalian melihat video, tayangan video di fase 2, ini Ibu harapkan kalian bisa merancang proyek terkait penanganan permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya tadi penumpukan limbah batu baterai atau batu baterai bekas yang memang sekali pakai khususnya ya, atau baterai primer. Boleh kalian kerjakan kembali LKPD-nya di yang fase 2. Silakan mulai kerjakan. Di situ ada kalian harus membuat judul terlebih dahulu, tapi sebelum itu kalian harus menentukan kalian mau membuat project apa nih. Ingat ya,
bahan dasarnya adalah limbah baterai bekas. Jadi nanti kalian harus menggunakan itu. Nanti semuanya disamakan, yang proyeknya itu mengarah ke kalian harus membuat pastanya itu yang memang jadi sumber arus listriknya, terserah mau dari apapun itu. Tapi untuk elektrodanya itu sama, karena kita menggunakan bahan yang memang seutuhnya ada di batu baterai bekas. Kita hanya mengganti pastanya saja. Kalian harus punya inovasi, kalian harus mulai berpikir kreatif, berpikir kritis, kalian akan menggunakan apa. Boleh sambil mencari literatur, diskusi dengan temannya, lalu kalian tuliskan judul yang akan kalian buat proyeknya. Ya, lalu di situ ada keterangan alat dan bahan yang memang harus kalian cantumkan, lalu prosedur penelitian atau langkah kerjanya. Oke, ya silakan. Setiap kelompok harus berbeda ya. Ya. Boleh. Ya, oke. Kelompok 1 sebelah mana? Oke. Sudah punya gambaran mau bikin project dari apa bahan pastanya? Oke, ubi ungu. Good, keren. Kelompok yang lain sekedar penginformasian, untuk kelompok 1 akan menggunakan ubi ungu. Jadi untuk ubi ungu nggak boleh digunakan lagi, ya. Oke. Bahannya harus yang memang bersifat green chemistry atau kimia hijau, atau yang memang ramah lingkungan dan dapat kalian ambil dari lingkungan sekitar. Nggak boleh yang susah-susah. Kelompok 2 mana? Oke. Udah dapat gambaran? Mau dari apa? Kulit pisang? Pastanya? Oke, good, keren. Dicari lagi literatur tentang kulit pisang ya. Biobaterai dari kulit pisang. Jangan lupa cantumkan sumber literatur. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 udah ada gambaran mau bikin dari apa gitu pastanya atau sumber listriknya untuk menggantikan pasta yang ada di batu baterai bekasnya. Dari kentang? Pastanya dari kentang. Oke, kan biasanya kalau batu baterainya langsungnya dari kentang gitu, ditusuk-tusuk pakai elektrodanya, pakai yang lain, ini dijadikan pasta dulu gitu ya. Oke. Bisa marut semua ini kelompok laki-laki? Oke, good. Takutnya nggak bisa parut karena nanti kalau kentang kan memang harus diparut ya. Jadi pasta itu. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Udah ada gambaran mau bikinnya dari apa? Talas. Talas tuh biang putih bukan ya? Oke, good, keren. Nanti sama ini juga karena laki-laki semua. Ada yang bisa marutnya enggak? Ada, Bu. Oke, good. Nanti harus diparut dulu soalnya, ya. Oke, lanjutkan. Cari literatur yang memang mendukung project yang akan kalian buat. Jangan lupa cantumkan linknya atau sumber literaturnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, udah ada gambaran mau bikin apa dari apa gitu? Dari apa? Singkong. Oke, good, keren. Nanti berarti kalau perempuan sih ibu yakin kalau parut memarut tuh pasti bisa, ya. Oke, lanjutkan. Cari literatur yang ini ya, khusus dengan terkait dengan yang project yang mau kalian buat. Oke. Anak-anak, untuk yang fase 2 sudah selesai semua? Oke, kita lanjutkan ke fase berikutnya, yaitu ke fase 3. Untuk pertemuan hari ini kita akan berakhir nanti di fase 3. Kalian silahkan menyusun jadwal pembuatan project. Bu, seperti apa? Jadi gini, kalian nanti coba susun untuk kebutuhan perancangan projectnya, misal terkait mau mencari bahannya itu kapan dengan anggota kelompoknya dan sebagainya. Dan lalu penentuan terakhir finalnya itu semua alat dan bahannya harus sudah ready di hari berikutnya atau di pembelajaran kimia berikutnya. Ya, oke, silakan dibikin, dirancang sesuai tugasnya masing-masing. Dibikin jadwalnya ya. Kita tetapkan untuk praktikumnya atau pembuatan proyeknya nanti pertemuan berikutnya.
gitu ya. Tapi semuanya alat bahan dalam keadaan utuh. Anak-anak, untuk fase 3 LKPD-nya sudah terisi semua? Oke, silakan kalian kembali ke tempat duduknya, tapi sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, ya silakan. Boleh silakan di mana saja, yang penting masih dengan kelompoknya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu ingin tahu terlebih dahulu karena masing-masing kelompok tadi berkewajiban untuk mengerjakan LKPD-nya, dan sekarang berarti setiap kelompok sudah mengetahui proyek yang akan dibuatnya itu seperti apa. Ya, Ibu ingin tahu dulu. Untuk dari kelompok 6 deh. Kelompok 6 mana? Oke. Kelompok 6 tadi sudah menentukan menggunakan apa? Talas. Oke. Yang lain berarti tidak ada yang menggunakan talas ya, karena sudah oleh kelompok 6. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, kelompok 5 menggunakan apa? Ubi oren. Oke. Tapi bisa nanti marutnya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mendapat tugas dan kalian sudah melaksanakan tugasnya, yaitu apa? Merancang sel volta menggunakan bahan sehari-hari yang memang tentunya ramah lingkungan. Alat dan bahannya sudah dibawa? Oke, good. Untuk Ibu ingatkan kembali, untuk kelompok 1 itu membuat proyeknya dari apa ya? Ubi ungu. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kentang. Oke, kelompok 4. Ubi cilembu. Oke, good. Dapat ubi cilembunya? Oke, good, keren. Kelompok 5. Ubi oren. Dapat ubinya? Oke. Kelompok 6. Talas. Mana coba lihat talasnya? Oke, good, bagus. Oke. Hari ini kalian kita masuk di fase berikutnya. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai tahapan merancang, di mana kalian sudah merancang terkait proyek yang kalian akan buat, di mana Ibu sudah sebutkan bahwa bahan utamanya adalah limbah batu baterai bekas gitu ya. Dan itu sudah Ibu siapkan. Sisanya bahannya itu kalian yang menyiapkan. Tergantung proyeknya masing-masing mau membuatnya seperti apa gitu. Yang penting memanfaatkan batu baterai bekas tersebut. Ya, paham? Oke, di pertemuan sebelumnya juga kalian sudah merancang terkait alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu terkait prosedur percobaan dan hal sebagainya. Hari ini kalian langsung melaksanakan pembuatan proyek tersebut. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, silakan. Ini duduknya sudah perkelompokan ya? Oke, silakan untuk memulai membuat proyeknya masing-masing. Ya. Alat bahan. Pisangnya pisang apa? Gak tahu lagi. Oh, Ambon. Oke. Oke. Percobaan ini nanti diapain? Pisangnya digimanain? Dipotong-potong, ada yang ketumbuk juga. Oke, good. Ini kelompok berapa? Cilembu ya? Oke, boleh. Sesuai dengan proyek yang itu, yang kalian. Boleh, terserah gimana kalian. Gak jadi masalah. Cara membelah boleh gimana kalian aja. Ya. Boleh gimana aja. Ini apa? Ubi ungu ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, semangat. Ya. Iya. Kelompok yang laki-laki kan Ibu sudah bertanya semua, ada yang bisa marut? Bisa. Oke. Ininya. Oh, masih tinggi berarti 0,25 ya stabilnya ya. Ya udah, oke. Tulis di lembar pengamatan kalian mana? Oke. Mana pulpen? Di Ibu ya tadi pulpennya. Ambil aja. 0, berapa? 0,25. 0,25. Oke. Biar kalian di situ.
0,25 volt berarti. Biar tahu ini hasilnya akurat atau enggak, coba kalian buang dulu limbahnya yang ini, terus nanti masukin lagi dari situ ke sini, ukur lagi. Ya. Ini di video apa? Iya, harus ada dokumentasi video. Landscape. Nah gitu. Ini yang kulit pisang ya, limbah kulit pisang. Oke, ini ada 3 perlakuan. Ini yang dia tumbuk, ini yang potong-potong. Oke, ya udah. Nanti coba ukur ya. Perbedaannya gimana? Nanti masukin dulu ke sini ke dalam limbah baterainya, lalu nanti ukur masing-masing menggunakan voltase. Habis pengukuran, jangan lupa harus dapat dokumentasinya besarannya berapa. Ya. Terus nanti kalau udah langsung kalian uji coba ke yang ini, apakah bisa nyala batu baterainya? Mohon maaf lampunya ya. Apakah batu baterai yang kalian bikin itu bisa nyalain lampu atau enggak gitu. Ya. Oke. Menyentuh batas atasnya. Pengisian baterainya oke. Jalan dong. Kelompok kita jalan. Apa? Oke, 2 perlakuan berarti ya? Ini yang dikupas atau enggak? Ini yang ini yang dikupas. Oke, nanti coba ukur dulu masing-masing yang dikupas dapat berapa hasilnya, lalu yang enggak dikupas dapat berapa, terus nanti kalau udah pengukuran kalian cek apakah bisa menyalakan lampu atau enggak, ya, bandingin. Oke. Kelompok 2 diukur belum? Oke, kelompok 3 udah diukur? Oke, dapat berapa tadi? 0, berapa? 95. Oke, good. Kelompok berapa pesan 3 ya? Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Udah diukur belum? Oke, kelompok 5. Kelompok 5 mana? Udah diukur? Tadi dapat berapa? 0,32. 0,32 kecil ya, berarti ubi oren. Kelompok 6. Udah diukur belum? Mana? Kebalik. Kalau minus tuh berarti kebalik. Tadi udah dapat Bu 40-an. Kebalik lagi Bu. Iya berarti ininya nggak padet. Gini. Tadi udah 50. Detiknya nyala apa enggak? Gitu ya. Tapi kita nggak berharap bisa lama sih. Cuman maksudnya biar tahu dulu detiknya nyala atau enggak. Oke, lanjutkan ya. Coba lihat, yang ini bisa nyalain detik. Oke. Oh ini bisa, udah bisa nyalain detik. Oke, good ya, keren. Pakai apa Bu? Oke, yaudah. Batu baterai yang kecil. Silakan lanjutkan pekerjaannya ke fase 5, di mana kalian harus mengerjakan laporan sederhana ya, laporan praktikum sederhananya silakan kerjakan. Bu, ini Bu. Udah bisa? Nyala. Lihat, nyala. Bu, nyala Bu. Oh oke. Tadi kan memang ini mah bisa nyalain lampu ya? Iya memang kalau bisa nyalain lampu harusnya memang bisa nyalain ini. Detik jamnya harus muter, harus bisa. Oke. Keren. Nah, semuanya sudah selesai? Untuk alat bahannya sudah dibersihkan? Oke. Bagi kelompok yang atas mejanya masih berantakan, boleh nanti sambil temannya presentasi, kalian sambil membereskan. Tapi tetap harus mengamati temannya yang lagi presentasi ya. Sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu kalian menyampaikan, masing-masing kelompok menyampaikan terkait hasil pengamatan dari kalian seperti apa. Dan pembahasannya, kalaupun memang pembahasannya belum tuntas, gak apa-apa, seadanya saja. Ya, oke, boleh. Mau ibu tunjuk atau mau mengajukan diri? Kelompok 6 Bu. Kelompok berapa? Oke, banyak yang mau. Berarti ibu yang tunjuk. Sebentar ibu yang tunjuk karena semua mengajukan diri. Oke, bagus kalian, keren. Nggak harus ini. Udah asar ya. Oke, ya udah silakan ibu tunjuk dulu ya. Kelompok yang beda dulu deh, kan tadi jenis umbi-umbian semua ya. Kelompok 2 dulu. Oke, boleh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, ininya boleh dipegang.
Aku di mana? Nyusun. Lupa aja, Sa. Rifki sini. Aku sini. Salat dulu ya. Pagi adzan dulu gak sih? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang praktikum yang telah kami perbuat, yang kami telah lakukan hari ini, yaitu yang berjudul Kulit Pisang sebagai Biobaterai Ramah Lingkungan. Yang pertama ada alat dan bahan akan dibacakan oleh saudari Rifki. Lanjut ke pembahasan. Dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa tegangan rata-rata yang dihasilkan dari biobaterai kulit pisang, yaitu yang pertama yang ditumbuk 0,79 volt dan yang dipotong 0,76 volt. Biobaterai kulit pisang dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki konstruksi yang sama dengan baterai pada umumnya. Hanya saja, elektrolit yang digunakan berupa pasta kulit pisang. Elektrolit yang dihasilkan dari kulit pisang yaitu berupa mineral, potasium atau Alhamdulillah tahap presentasi kalian sudah presentasi semua. Untuk ibu mengapresiasi karena kalian keren semua. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kalian sudah dapat merancang sel volta dari bahan kimia hijau atau green chemistry, di mana memang memiliki sifat yang ramah lingkungan. Adapun tadi yang digunakan mulai dari kulit pisang, limbah kulit pisang, lalu tadi ada umbi cilembu, umbi oren, umbi talas ya kalau nggak salah. Lalu tadi ada umbi ungu dan tadi ada yang menggunakan kentang juga. Dan memang itu hasilnya berbeda-beda. Voltase yang dihasilkan semuanya berbeda-beda tergantung dengan perlakuan yang kalian lakukan tadi seperti apa. Dan sebetulnya memang di dalam umbi-umbian tersebut ataupun tadi limbah kulit pisang, kenapa ada sebagian yang bisa menyalakan lampu dan ada sebagian yang tidak? Tadi ibu katakan karena memang tergantung dengan perlakuan atau percobaan yang kalian lakukan. Lalu sebetulnya jenis umbi-umbian ataupun limbah kulit pisang tadi di dalamnya itu terdapat zat elektrolit. Zat elektrolit itu yang dapat menghasilkan lampu menyala gitu ya. Karena tadi memang terbukti bahwa semuanya dapat mengukur besarannya, betul? Betul. Semuanya dapat mengukur besarannya bahwa bahan tersebut atau umbi-umbian tersebut ataupun kulit limbah pisang tadi memang memiliki zat elektrolit. Zat elektrolitnya biasanya dalam bentuk mineral. Mineralnya tergantung dari bahannya masing-masing, gitu ya. Makanya tadi dapat menyalakan lampu ataupun ada yang menyalakan jam dinding. Tapi tidak semua karena memang besaran yang dihasilkannya adalah beda-beda. Ada yang memang tadi dapat besarannya 0,2 sekian, 0,25 atau 0,24 tadi lupa. Dan itu memang tidak bisa menyalakan lampu gitu. Kalaupun kita bisa melihat dari besaran voltase batu baterai yang memang utuh, itu kan biasanya untuk yang kita gunakan itu adalah 1,5 volt ya kalau dalam keadaan utuhnya, bukan dalam keadaan limbahnya. Ya kalau misalkan kita bandingkan 1,5 dibanding 0,25 itu akan sangat jauh sekali. Ya memang hasilnya tidak akan dapat menyalakan lampu ataupun jam dinding. Tadi ketika yang memang mendekati 1,5 volt atau tadi ada 1,0 atau 0,9 sekian, memang ada sebagian yang bisa menyalakan lampu. Tapi tadi ada yang bisa menyalakan lampu tapi jam dinding tidak nyala ataupun kebalikannya. Jam dindingnya menyala tapi lampunya tidak menyala. Mungkin memang itu ada kesalahan teknis yang dilakukan ketika percobaan. Nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya hari ini, kenapa lampu tersebut bisa nyala? Karena memang di dalamnya terdapat kandungan zat elektrolit yang dimana biasanya dalam bentuk mineral. Ya, gitu. Oke, sebelum ditutup ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu atau ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup untuk ketua kan dipimpin untuk berdoa. Ya.